Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Wahyudin. Di sini saya akan mengimplementasikan bagaimana cara penggunaan modul Human Resource Management di aplikasi Odoo. Nah, di sini saya akan membahas mengenai publikasi, terus rekrutmen, kontrak, user, dan juga absensi. Jadi kita langsung saja masuk ke tahap yang pertama. Pastikan dulu kita sudah menginstal modul dari rekrutan, absensi, karyawan, dan juga website. Nah, kita masuk dulu yang pertama tuh masuk ke modul ini ya, rekrutan. Nah, gimana sih cara kita membuat posisi kerja atau lamaran supaya bisa dilihat oleh si calon-calon pelamar? Nah, yang pertama tuh kita buat dulu di sini. Misalnya posisi kerjanya mau apa? Misalnya di sini posisi kerjanya staf pengajar ya. Staf pengajar. Ini hanya contoh saja. Kita buat. Nah, ini sudah ada kita buat ya, staf pengajar, kita sunting, terus kita masuk ke websitenya, kita pergi ke website. Nah, ini nih tampilannya seperti ini, dan ini tuh tampilan defaultnya aja ya, jadi tampilan bawaannya seperti ini. Kita juga bisa edit dari si kata-katanya, dan kalau misalnya udah cocok nih kata-katanya, kita bisa publikasikan aja ke si websitenya. Kita publikasikan. Nah, ini sudah dipublikasikan dan lamaran kita sudah dapat terlihat oleh si calon-calon pelamar. Nah, kalau sudah, sebagai contoh di sini, misalnya ada pelamar yang mau melamar nih. Si pelamar tuh bisa klik di sini, melamar sekarang juga. Kita masukkan namanya, misalnya pelamarnya, nama saya aja, Dede Wahyudin misalnya. Terus emailnya ini, email, nomor telepon, terus deskripsinya mau apa nih? Misalnya saya adalah seorang yang ahli dalam bidang mengajar. Ini hanya contoh saja dan di sini kita juga bisa memasukkan CV atau resume. Sebagai contoh, karena di sini saya tidak punya CV, jadi kita contohkan dengan misalnya gambar aja, gambar ini. Nah, sudah kita serahkan ya. Dan ini si lamaran ini bakal otomatis masuk ke yang tadi, ke modul yang tadi, modul perekrutan ini. Nah, di sini di staf pengajar ini sudah ada satu lamaran baru. Mari kita cek. Dan sudah ada. Nah, di tahap ini kita sudah masuk ke perekrutan. Di tahap ini tuh kita bisa menjadwalkan acara. Misalnya kita mau wawancara atau mau tes apa gitu sama si pelamar itu. Misalnya di kualifikasi awal ini kita mau melakukan perkenalan terlebih dahulu ya sama si pelamar. Kita jadwalkan acara. Sebentar kita refresh dulu. Kita jadwalkan misalnya di tanggal 12 kita mau menjadwalkan apa ya, jam 10 misalnya. Kita mau topiknya apa nih? Misalnya perkenalan dulu ya, perkenalan calon staff misalnya. Kita buat. Nah, sudah berhasil kita buat nih. Kita sunting. Misalnya di sini pengingatnya 30 menit sebelum dimulai bakal ada pengingat ya. Bakal ada pengingat. Misalnya ini lokasinya masih online, jadi kita lakukannya misalnya di Google Meet aja. Google Meet dan labelnya misalnya interview gitu. Dan durasinya 30 menit aja, mulai dari jam 10.30 sampai jam 11. Kita simpan ya. Nah, di sini kita sudah bikin si acara ini, perkenalan untuk calon staff. Kita balik lagi ke modul yang tadi. Nah, misalnya di tahap ini tuh, misalnya di tahap ini tuh kita sudah selesai nih ya, si yang tadi perkenalan bersama pelamarnya. Misalnya kita klik aja siap untuk tahap berikutnya. Nah, udah nih ya. Kita geser ke proses wawancara misalnya.
Nah, kalau di proses wawancara juga udah selesai, kita bisa lakukan hal serupa juga kayak tadi, kayak mengatur jadwal, sampai melakukan prosesnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi kita langsung aja percepat ya. Misalnya sudah nih si wawancara pertama, kita masuk ke tes TPA misalnya. Jadi si pelamar ini tuh kita bakal tes dulu bagaimana sih kemampuan akademiknya dengan melakukan tes TPA ini. Nah, kita aturin jadwal lagi, buatkan jadwal. Misalnya si tes TPA ini tuh kita akan laksanakan pada tanggal 15 jam 8 misalnya ya. Sebentar, refresh dulu. Nah, tanggal 15, misalnya jam 8, kita bikin topiknya apa nih? Tes TPA dan psikologi. Kita buat. Terus kita sunting seperti tadi. Sebenarnya stepnya sama aja. Pengingatnya misalnya ini 15 menit sebelum dimulai bakal ada pengingat. Lokasinya di mana? Lokasinya misalnya ini langsung di tempat, misalnya di gedung gedung apa ya? Gedung sate aja deh. Ini cuma contoh aja. Labelnya interview dimulai dari jam 8 sampai jam misalnya jam berapa? Jam 10.30 deh. Nah, prosesnya selama 2 jam 30 menit ya durasinya. Kita simpan. Nah, ini udah. Kita balik lagi ke si perekrutan yang tadi. Nah, ceritanya ini tuh kita udah selesai ya, si tes TPA-nya udah selesai, dan si pelamarnya juga udah lolos ke tahap berikutnya, misalnya kita siap untuk tahap berikutnya. Terus kita bikin proposal kontrak. Nah, di sini juga kita bisa atur jadwal kayak sebelumnya, kegiatannya apa aja, itu bebas ya. Dan untuk mempersingkat waktu, ceritanya di sini si proposal kontraknya juga tuh udah setuju dan udah selesai ya. Kita akan masuk ke tahap yang terakhir yaitu kontrak ditandatangani. Nah, kalau si pelamar udah masuk ke tahap ini, artinya si pelamar udah siap untuk kita hire. Nah, kalau udah, kita coba klik dulu si ininya, si pelamarnya. Nah, seperti ini. Kita langsung buat karyawan aja, buat karyawan. Dan kita isi nomor HP misalnya. Nah, sebentar ini namanya berubah ya. Nah, isi dulu nama, terus staf pengajar, nomor HP, email kantor, misalnya departemennya apa nih? Departemen pengajar misalnya. Ini cuma contoh aja. Ininya administrator. Biasanya lokasinya di mana? Lokasinya misalnya di Jalan Aceh, nomor 18. Ini aja. Nah, kalau udah, kita ceritanya mau bikin dulu kontrak nih ya. Bikin kontrak sama si pelamar ini yang barusan udah kita terima. Kita bikin kontrak buat tanggal mulai kontraknya tanggal segini aja. Terus misalnya N-nya kontrak berakhirnya itu misalnya November 2024 tanggal 6 ya misalnya. Terus di sini penanggung jawabnya administrator. Informasi gajinya misalnya kita mau kasih gaji berapa nih misalnya. Kita taruh aja sebagai contoh misalnya 3.400.000 per bulan aja ya. Ini hanya sebagai contoh. Kalau udah, oh ini belum kita isi. Misalnya ini kontrak
kerja Dede Wahyudin. Sudah nih kontrak kerja Dede Wahyudin. Kita simpan saja. Nah, kalau sudah gini, kita bisa langsung bikin user. Kita bisa langsung bikin user di bagian pengaturan atau setting. Kita bikin usernya. Kita buat yang baru. Nah, namanya siapa? Yang tadi kan Dede Wahyudin ya. Dede Wahyudin, oh emailnya yang ini. Nah, ini. Terus ininya kosongin, kosongin, kosongin absensinya absensi manual. Sudah seperti ini kita simpan. Nah, kita juga bisa ubah sandinya buat nanti kita login. Kita ubah sandinya dulu. Misalnya di sini kata sandinya mau apa? Biar gampang diingat, kita kasih sandi aja 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, kita ubah sandi. Udah nih. Sudah selesai kita bikin usernya. Selanjutnya kita bikin proses untuk absen. Nah, gimana cara bikin proses absen ini? Yang pertama kita masuk dulu ke perekrutan ini. Kita, oh salah, maksudnya ke menu karyawan, ke modul karyawan. Nah, ini kan udah ada ya si staf yang tadi kita bikin, si pelamar baru ini, Dede Wahyudin, staf pengajar, kita klik aja. Nah, kita sunting dulu. Nah, pengaturan HR-nya kita ubah. Kode PIN-nya yang gampang diingat aja, samain aja kayak tadi 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nomor PIN-nya kita buat dulu. Oh, ini belum kita isi pengguna terkait Dede Wahyudin. Nah, nomor PIN-nya kita buat dulu. Bakal terbuatkan secara otomatis. Nah, ini sudah terbuat, kita bisa langsung cetak aja. Cetak. Nah, sudah tercetak ya. Kita bisa lihat. Nah, ini tuh kayak ID card gitu buat si karyawannya nanti absen di perusahaan kita ya. Nanti jadi mereka bisa absen pakai ID card ini. Nah, ceritanya udah nih. Kita udah bikin ininya si apa tuh? Si buat absensinya. Selanjutnya gimana? Kita praktekkan cara si karyawan ini bisa absen di Odo ini. Gimana caranya? Ya, kita bisa logout dulu. Kita logout dulu. Logout. Nah, terus kita masuk pakai yang tadi akun yang sudah kita buat. Yang tadi sandinya tuh 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita log masuk aja. Nah, kita sudah masuk ya. Nah, gimana cara absennya? Si karyawan bisa absen ke caranya itu dengan masuk ke modul absensi ini. Nah, udah nih kita langsung klik to check in aja. Dan sudah si karyawan juga sudah absen. Jadi seperti itu. Dimulai dari publikasi, terus proses rekrutmennya, terus proses kontraknya, proses bikin usernya, hingga proses absensinya seperti itu. Uh, Kalau kalian sudah absen, ini juga kita bisa check out dan seperti ini. Jadi seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.